Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Abnatan, masih tetap di channel Abnatan Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang edukasi untuk khususnya untuk para pencari kerja nih, tentang SDM. Bahwa di SDM sumber daya manusia itu ada dua hal, ada soft skill dan hard skill. Mungkin kita bahas nih satu item dulu tentang soft skill dengan siapa, dengan motivator kita, narasumber kita, Kang Ilyas. Sehat Kang Ilyas. Siap. Nah, ada beberapa menarik nih Kang Ilyas terkait para pencari kerja khususnya di kita itu kan banyak yang lulusan SMA, yang para kuliah itu masih banyak yang punten, banyak yang nganggur nih. Apakah mereka susah mencari kerja? Apakah emang pekerjaannya tidak ada? Nah, yang saya tanyakan itu kan tentang SDM sumber daya manusia Kang. Ada soft skill dan hard skill gitu. Apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Mungkin Kang Ilyas bisa bantu jelasin kan? Oke. Yang pertama memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Andre bahwa di sini setiap unsur daripada kepentingan dipastikan itu ada dua elemen yang dibutuhkan oleh kepentingan itu sendiri. Yang pertama tadi yang namanya soft skill ataupun hard skill. Yang pertama kita yang tadi diharapkan oleh dan pembicaranya adalah tentang soft skill. Soft skill berarti yang bicaranya tentang manusia itu sendiri. Ketika dia tidak menyadari bahwa tujuan untuk mencari kerja itu apa, maka dia akan ketinggalan tentang arahnya. Sedangkan dalam konteks ketika dia ingin mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, dia harus mengenal dulu pencakar itu apa sih pencari kerja. Sedangkan pencari kerja artinya dia sedang mencari-cari bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di sisi lain ada identitas tersendiri. Yang pertama, dia harus mengerti bagaimana dia membungkus dirinya sendiri sehingga dia orang mengetahui bahwa dia ingin mencari kerja. Pertama, standar daripada seorang pencari kerja adalah seragam. Kalau bahasanya seragam itu mungkin hitam dan putih. Berarti udah umum ya standar. Betul. Dia harus mengerti dulu dan dia harus mengenal dulu bahwa identitas dia bahwa saat ini sebagai seorang pencari kerja. Selanjutnya ketika dia mengerti tentang bagaimana berseragam tentang dirinya sendiri, dia akan mulai percaya diri bagaimana dia mencari tahu untuk apa saja sih kelengkapan sehingga dia untuk dapat mencari kerja. Salah satunya mungkin bagaimana dia membuat dokumen lamaran kerja. Itu ada beberapa tip yang nanti trik dan tip ini adalah satu kunci pertama untuk menempuh perjalanan tidak ada kendala yang dibuat dalam proses sendiri. Selanjutnya tidak kalah penting dari dokumen lamaran itu adalah ketika dia harus mengetahui bahwa di dalam ketika proses seleksi banyak sekali terjadi kegagalan. Kegagalan yang sering terjadi itu ketika di ujung perjalanan ketika dia harus wawancara atau interview dengan HRD-nya. Itu persoalannya sudah mengakar sebetulnya. Namun ada beberapa hal untuk ketemu dengan seleksi di tahapan yang terakhir yang dinamakan tadi interview. Ternyata banyak anak yang gagal dalam penjaringan di sektor dokumen lamaran itu. Cara menyusunnya bagaimana dan nyusunnya dia bisa, tapi penatanya dia tidak tahu. Berarti memang ada konsep khusus ya cara menyusun berkas lamaran itu ya. Betul. Tidak hanya sebatas urutannya ABC berarti dibalik nggak, berarti ada emang ada khusus ya untuk konsep sendiri. Berarti selain wawancara tadi ada pertanyaan dan jawaban mungkin wawancara itu faktor pendukung salah satunya berarti dari surat lamaran tersebut ya. Betul. Cara menulis resume CV-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kayak yang itu kan. Biasanya selain itu kegagalan orang pada saat wawancara atau interview itu apa sih kan kebanyakannya? Oke. Yang pertama kalau kita dari sisi pertanyaan itu sudah menjadi pertanyaan baku sebetulnya. Siapapun HRD-nya, perusahaan apapun yang akan dimasukkan oleh anak tersebut yang membuat dia tertarik untuk melamar perusahaan, sebetulnya pertanyaan hanya hal-hal yang sifatnya tidak jauh dari 4 pertanyaan yang sudah menjadi alat baku dari pertanyaan itu sendiri. Namun yang jadi persoalan bukan pertanyaannya, tapi ketika pertanyaan itu sudah dikeluarkan oleh seorang HRD dalam konteks interview, pertanyaan itu seakan menjadi momok menakutkan. Kenapa? Karena anak tidak tahu kemampuan dia saat itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan. Kenapa kemampuan itu tidak keluar? Karena dia tidak tahu bahwa gerbang terakhir menuju pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan ternyata gerbang terakhirnya adalah interview. Nah, kalau anak itu sudah mengetahui gerbang terakhir perjalanan proses seleksi itu adalah interview, maka dia akan bahagia harusnya. Tapi kenapa ketika dia ketemu dengan gerbang itu malah dia ketakutan atau was-was atau tegang?
nervous ya. Nervous Mungkin wajar ya manusia Betul. witan. Cara untuk mengurangi nervous tersebut kan itu apakah ada trik khusus nih? Tentunya trik itu dibutuhkan dari setiap aspek apapun. Trik, tip ataupun saran-saran yang terbaik di dalam konteks ketika dia berhadapan dengan teknik berhadapan di saat interview. Pertama, dia harus mengetahui dari sisi apa pertanyaan itu dibuat. Sebagai contoh, di dalam interview seorang HRD itu selalu pertama dia mengetahui anak itu masuk ke dalam ruangan HRD sudah dalam posisi penilaian pertama. Sebagai contoh, cara jalan, cara duduk, batasan jarak antara HRD dengan si pelamar. Dia harus mengerti durasi jarak. Sebagai contoh, ketika anak terlalu dekat dengan HRD, maka mau tidak mau unsur grafik, kalau ini bahasa kita gravitasi daripada ada kebutuhan tubuh manusia akan disadap langsung atau diserap oleh pihak tubuh si HRD. Kenapa? Karena beliau di dalam konteks ini memiliki daya magnet tentang power dan kekuasaan kewenangan. Sedangkan si anak kalau duduk jaraknya tidak sesuai dengan gerakan tarikan daripada magnet gravitasi, maka dia akan terbawa oleh suasana sehingga dia ekstrim dan merasa dia tidak punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka ada trik sebetulnya yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Sebagai contoh, ketika dia berhadapan dengan interview, ternyata dia harus berdiri, maka jaraknya dari meja tempat HRD itu berdiri, HRD itu duduk, ada satu kepalan tangan, lengan tangan menuju ke meja tersebut. Sebagai contoh, ini meja, kita secara tidak langsung kita mengetahui berapa sentikah lencang tangan kita. Maka dari ujung meja menuju tubuh dia, disitulah dia harus berdiri. Maka durasi yang dibutuhkan sehingga magnet daripada kekuatan, kalau bahasa kita energi daripada pihak penanya sudah mulai mengendur, sehingga ketenangan tubuh manusia yang ada di depannya akan menjadi rileks secara tidak langsung. Nah, karena ada pertanyaan gini kan, si pewawancara ini nanya, apa sih tujuan kamu melamar ke perusahaan kami? Itu yang pertama. Gajinya berapa sih yang kamu inginkan? Nah, sedangkan kita juga sebagai pelamar nih nggak tahu gajinya tuh harus berapa. Kita pengen sih gede, karena kan kebutuhan kita juga sendiri gede. Sedangkan kita tahu bahwa di perusahaan tersebut hanya sebatas UMR atau UMK. Nah, itu jawabannya seperti apa sih Kang kalau untuk tanya berapa yang diinginkan gajinya gitu? Oke. Nah, pertanyaan itu sebenarnya banyak yang terjadi terjebak dengan pertanyaan itu. Justru ketika HRD menanyakan tentang profil, dan yang kedua ada pertanyaan yang kedua yaitu tentang kenapa Anda melamar ke perusahaan kami, itu sebenarnya kisahnya menuju ke arah pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Andre. Artinya di sini anak ketika melamar dia harus mengenal dulu perusahaan apa nama perusahaannya, bergerak di bidang apa, dan gimana budaya kerjanya. Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, si anak tidak lagi merasa kaku ketika dia menjawab. Seperti itu, kalau dibagi barisan operator, kita kan sudah jelas panduannya. Dan ketika ditanya tentang gaji, jelas gaji itu kan bukan pertanyaan sebetulnya. Karena apa? Dari pihak HR sudah mengetahui untuk standar gaji daripada operator bawah, bagian operator produksi kah, finishing kah, atau bagian gudang kah, itu semua sesuai dengan anjuran pemerintahan itu pemerintah. Jadi yang kedua, yang tadi yang dibilang tentang anak itu sendiri, ketika ditanya kenapa Anda ingin melamar ke sini, sebenarnya dia sudah mengetahui tentang kemampuan itu adalah dia melamar ke perusahaan itu karena sudah tahu profilnya, karena memang cocok dengan kompetensi dia. Maka dia tidak akan khawatir untuk membuat bahwa ya saya untuk ini kan basic saya ini kelulusannya. Kenapa? Tidak semata-mata dia ketemu dengan interview atas dasar koreksi daripada tentang kelulusan itu, salah satunya yang kualifikasi tepat dengan perusahaan itu pasti berhadapan dengan interview. Tapi kalau misalnya dia kompetensi tidak sesuai, sebagai contoh SMK yang dibutuhkan otomotif, ternyata kita dari pertanian SMK, itu jelas tidak akan ketemu dengan interview, pasti gagal di tes tulis, fisik dan psikotes. Dipastikan itu karena ada seleksi administrasi. Nah, berarti ada beberapa kita singgung sedikit kan, saya ulas. Selain tadi yang pertama untuk para pencari kerja itu yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah dokumen pemberkasan lamaran. Cara menulis CV yang benar seperti apa, yang kedua cara nyusun berkasnya seperti apa, itu yang pertama Kang ya. Yang kedua berarti tentang cara menghadapi pada saat interview.
saat kita mulai masuk, cara tadi berjalan pun Betul. pas dia masuk pun sudah dinilai ya sama Betul. cara. Kedua, ketiga pada saat kita duduk pun itu harus ada diatur kan ya. Betul. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan tersebut adalah yang tentang sekitar perusahaan tersebut. Kita harus mengetahui ini, misalnya kita sebagai operator di suatu perusahaan berarti kita harus menguasai dulu tentang operator. Betul. Mungkin hanya Profil perusahaan segitu ya tersebut. dulu. Oke, Kang Ilyas, terima kasih atas waktunya yang Baik, sama-sama. banyak memberikan apa ya motivasi lah, pengetahuan kepada saya, kepada dulur-dulur Abnatan semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next time, Kang Ilyas. Kita membahas tentang dunia pekerjaan lah, dunia ketenaga kerjaan, terutama tentang SDM ya, sumber daya manusia, cara menggali potensi kita sendiri, karena kan setiap manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan mungkin kemampuan yang tanpa kita sadari pun ada mungkin ya. Mungkin kita next time kita akan bahas ke lebih jauh lagi masalah itu. Untuk dulur-dulur Abnatan, tetap stay tune di Abnatan Podcast. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya, dan para pencari kerja khususnya dulur-dulur semuanya semoga cepat mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, dan saya mendoakan semoga semuanya diberkahi umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan serta diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.